Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Biokimia M01 ingin mempresentasikan materi metode dan strategi sampling mikrobiologi sumber daya perairan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Uun Yanuar, SPI MSI. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Tirto Firdaus, Hana Istianah, Della Febrianti, Nuril Aprilia Putri, dan Natali Kelanova. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu persiapan pengambilan sampel. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada peralatan, wadah sampel, bahan pengawet jika diperlukan, SOP dalam pengambilan sampel, dokumentasi, dan juga personil. Yang pertama adalah alat pengambil sampel air. Harus terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat sampel, lalu juga mudah dicuci dari bekas sampel sebelumnya, mudah dan aman dibawa, sampel mudah dipindahkan ke dalam wadah penampung tanpa ada sisa bahan tersuspensi di dalamnya, dan yang terakhir, kapasitas alat tergantung dengan tujuannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis alat pengambil sampel air. Yang pertama ada alat pengambil sampel sederhana. Contohnya itu ada botol atau ember plastik yang digunakan pada air permukaan secara langsung, dan ada botol biasa yang digunakan dalam ember. Yang kedua ada alat pengambil sampel secara mendatar yang digunakan untuk mengambil sampel di sungai atau air mengalir dengan kedalaman tertentu. Lalu ada pengambil sampel secara tegak yang digunakan untuk mengambil sampel pada lokasi yang airnya tenang atau alirannya lambat seperti danau, waduk, muara sungai pada kedalaman tertentu. Next. Selanjutnya yaitu ada alat pengambil sampel pada kedalaman terpadu untuk analisis zat pada tersuspensi atau untuk mendapatkan sampel yang mewakili semua lapisan air. Lalu ada alat pengambil sampel otomatis yang dilengkapi dengan pengatur waktu dan volume yang diambil. Digunakan untuk sampel air limbah atau sungai tercemar dengan periode tertentu. Ada juga alat pengambil sampel untuk analisis gas terlarut yang dilengkapi dengan tutup. Nah, alat ini dapat tertutup setelah terisi penuh. Lalu ada alat pengambil sampel untuk analisis bakteriologi, botol gelas yang ditutup kapas atau aluminium tahan terhadap panas dan tekanan selama proses sterilisasi. Lalu ada juga alat pengambil sampel plankton berupa jaring berpori 173 mes per inci, contohnya itu jaring plankton nomor 20 per SI. Nice. Lalu selanjutnya ada alat pengambil sampel bentos yang disesuaikan dengan habitat bentos tersebut. Yang pertama ada Ekman Grab. Ekman Grab ini khusus untuk sampel pada sumber air dengan aliran yang kecil dan dasarnya berupa lumpur dan pasir. Lalu ada juga yang kedua itu Jala Surber, yaitu khusus pada mencari sampel pada sumber air dengan aliran deras dan dasar berbatu-batu. Yang ketiga ada Petersen Grab. Nah, ini khusus untuk sampel pada air yang berdasar keras seperti lempung, batu, dan pasir. Dan yang terakhir itu ada Ponar Grab untuk sampel pada danau yang dalam dan berbagai sumber air. Cukup sekian penjelasan tentang jenis alat pengambil sampel. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pada materi volume sampel. Pertama, pada analisis sifat fisik air, volume sampel harus 2 liter. Kedua, analisis sifat kimia air, volume sampel sekitar 5 liter. Tiga adalah analisis bakteriologi, volume sampel sekitar 100 ml. Yang terakhir adalah analisis biologi air, sekitar 0,5 sampai 5 liter. Selanjutnya adalah materi wadah sampel. Untuk wadah sampel sendiri harus memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, terbentuk dari bahan gelas atau plastik. Kedua, dapat ditutup dengan kuat dan rapat. Ketiga, mudah dicuci dan tidak mudah pecah. 4, wadah sampel untuk pemeriksaan mikrobiologi harus dapat disterilkan. 6, tidak menyerap zat-zat kimia dari sampel. 7, tidak melarutkan zat-zat kimia ke dalam sampel. Dan terakhir adalah tidak menimbulkan reaksi antara bahan wadah dengan sampel. Lalu berikutnya ada prosedur pengambilan sampel, yaitu menentukan lokasi dan titik pengambilan sampel.
lalu menyiapkan wadah dan alat pengambilan sampel, mengambil sampel sesuai titik sampling dan memasukkannya ke dalam wadah sesuai peruntukan analisis, lalu memberi label pada wadah sampel, mencatat kondisi lapangan dan membuat peta lokasi, menentukan uji parameter lapangan seperti suhu, pH, DO, kekeruhan, DHL, TDS yang dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diawetkan. Lalu melakukan pengawetan sampel sesuai peruntukan analisis. Lalu pengemasan dan pengangkutan sampel ke laboratorium. Dan terakhir mencatat nama sumber air, tanggal dan jam pengambilan, dan keadaan cuaca serta bahan pengawet yang ditambahkan dan nama personil. Lalu waktu pengambilan sampel, yang pertama ada survei pendahuluan dan kedua ada data kualitas air. Seperti A, sungai tercemar berat 2 minggu sekali selama 1 tahun, dan B, sungai tercemar ringan sampai sedang 1 bulan sekali selama 1 tahun, C, sungai alami atau belum tercemar 3 bulan sekali selama 1 tahun, D, danau atau waduk 2 bulan sekali selama 1 tahun, dan E, air tanah 3 bulan sekali selama 1 tahun. Selanjutnya ada lokasi pengambilan sampel. Lokasi pengambilan sampel dapat dilakukan di air permukaan seperti di sungai, yaitu biasanya di sumber air alami atau yang belum tercemar, atau sumber air tercemar dan sumber air termanfaatkan. Bisa pula di danau atau waduk, yaitu di tempat masuknya air sungai ke danau atau waduk, tengah danau atau waduk, lokasi air termanfaatkan, serta tempat keluarnya air waduk. Selanjutnya dapat pula mengambil sampel di air tanah, seperti di hulu dan hilir lokasi pembuangan sampah atau industri, hilir daerah pertanian yang intensif menggunakan pupuk dan pestisida, sumur produksi air tanah untuk kebutuhan secara umum, sumur di daerah pesisir, dan juga di sumur pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.